Nah, kandangnya terpisah dulu nih kak, ya. Terus sebelah-sebelahin. Wahid Isnen Salasa, dua podcastnya dua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Depot hari ini spesial banget karena ramenya ada siapa aja nih? Ada siapa nih sebelahnya Ustaz Dalia nih? Amira, Ada Amira kelas berapa? 4A. 4A. Terus ada siapa nih yang di sini? Dimas. Dimas. Jadi hari ini Amira sama Dimas bakalan ngobrol langsung sama Ustaz Dalia dan ada special guestnya hari ini. Special guestnya ini ada Dokter Rizal. Assalamualaikum. Oke, Dokter Rizal ini siapa sih? Boleh diceritain nih, Dok? Ya, sebetulnya saya dokter hewan dan sekarang saya beraktivitas sebagai dokter hewan di klinik hewan ikan Torang punyanya Pemkot Surabaya. Selain itu saya juga punya praktek dokter hewan mandiri. Kalau mau cek IG-nya bisa di @dokterhewan Surabaya Timur. Oke, Di sana juga bisa konsultasi gratis secara online. wow, Dokter Rizal ini kayaknya udah mulai terkenal ya. Namanya Dokter Hewan Surabaya Timur. Jadi karena memang lokasi sekolah kita di Surabaya Timur, Dok. Iya, Jadi kebetulan. anak-anak yang punya binatang nanti boleh deh konsul sama Dokter Rizal. Jadi kenapa sih ada Amira, ada Dimas, ada Dokter Rizal? Jadi sebelumnya Ustaz Dalia udah datang ke rumahnya Amira sama Dimas. Amira sama Dimas ini punya apa nih? Ceritain dong ke teman-teman. Punya kucing banyak. Punya kucing banyak banget. Jadi di Depot spesial hari ini kita mau Ustaz Dalia mau ajak kalian semua mencintai ciptaan Allah, tapi mencintai dengan cara yang benar. Kalau misalnya pelihara hewan itu apa sih yang harus disiapin? Karena kalau Dimas sama Amira sendiri melihara binatang mulai sejak kapan nih? Pandemi. Sejak pandemi. Bulan Maret yang 2020 atau yang Juni 2021 kemarin? Bulan apa? Maret. Bulan Maret. Oke, jadi gini Dok, murid-murid ini mulai memelihara hewan karena kan keadaannya pandemi. Jadi kesibukannya daripada ke gadget terus dialihkan ke memelihara hewan. Tapi sebelum kita bahas hewan peliharaannya Amira sama Dimas nih, Dok, sebelumnya mungkin ada teman-teman yang di rumah yang belum pelihara tapi mau pelihara juga. Yang perlu disiapin apa aja nih, Dok, sebelum memelihara binatang nih? Nah, jadi untuk tips-tipsnya nih ya, supaya kita tahu apa aja yang mau dipelihara sama kita, itu pastikan yang pertama kita harus menyiapkan finansial. Karena yang namanya memelihara hewan itu butuh tanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti apa? Bukan hanya sekedar makan saja, bukan sekedar kandang atau membersihkan kotorannya. Tapi juga harus ada, kalau umpamanya melihara kucing, berarti dia harus disisirin setiap hari, dikasih pakan yang bagus ya. Terus kalau sakit dibawa ke dokter hewan, bukan tanya ke Google ya. Iya. Gitu. Biasanya memang karena sekarang mudahnya informasi dari Iya, media online, jadi lebih gampang ke Google aja nih, Dok. Terus, Dok, kan anak-anak ini kan udah nyiapin nih kayak secara finansial, pastinya mama-mamanya juga udah siap nih. Betul. Karena kita lihat dari segi pendidikan juga, kalau anak-anak pelihara hewan kan menumbuhkan rasa tanggung jawab juga. Ya, terus kira-kira pastinya kan ada nih hewan yang direkomendasiin, apa ya, hewan yang pas dipelihara untuk anak-anak itu ada nggak sih, Dok? Atau apa aja boleh asal tanggung jawab? Nah, kalau dari saya pribadi menyarankan sesuaikan dengan keinginan anak-anak dan keinginan orang tua. Kenapa harus ada keinginan orang tua di sini? Karena ketika anaknya sekolah, mungkin orang tuanya kerjanya di rumah atau punya waktu senggang di rumah, yang mengurus selanjutnya ini kan orang tua nih. Nah, jadi jangan sampai anaknya pengen kucing tapi orang tuanya nggak pengen kucing. Intinya harus ada sinkronisasi gitu betul, ya antara anak betul, dan orang tua. betul. Jadi ketika si anak pengen kucing dan orang tuanya pengen kucing, nah di sana nanti ketika anaknya nggak bisa
merawat kucing karena sekolah, mungkin orang tuanya juga bisa bantu. Gitu. Kalau Amira sama Dimas sendiri, dulu yang pertama kali pelihara ini dari kalian sendiri atau orang tua kalian? Orang tua. Orang tua. Oh. Terus kalian suka kucing juga nggak? Suka. Suka. Terus kucingnya dulu itu awalnya beli atau dapat atau gimana dulu? Beli. Dari yang berapa banyak kucingnya? Pertama itu satu dulu, terus lama-kelamaan jadi banyak. Dalam waktu 2 tahun jadi 20-an. Oke. Jadi tapi kalau suatu saat boleh nggak sih kalau misalnya kucingnya Dimas Amira diadopsi gitu? Boleh. Dok, kalau misalnya kucing memang kalau melihat dari Amira sama Dimas nih ya, perkembangbiakannya sebegitu cepatkah sampai dari 2 sampai menjadi 20 gitu tadi? Iya, betul sekali. Jadi kucing itu lama usia kehamilannya itu sekitar 50 sampai 56 hari. Hampir 2 bulan, 20, bisa juga 2 bulan lebih. Nah, ketika anaknya si kucing ini, kita nyebutnya kitten ya, kittennya umur 2 bulan, si induknya sudah bisa birahi lagi, minta kawin lagi. Nah, seharusnya kita sebagai pemilik, kalau umpamanya kitten udah umur 2 bulan, kita udah jaga-jaga nih si betinanya ini, si induknya ini jangan sampai kawin lagi. Jadi ditunggu dulu, tunggunya selama berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Oke. Kemarin kucingnya Dimas sama Amira ada yang habis lahiran nggak? Ada. Kalau habis lahiran gitu dipisahin sama kucing lain atau gimana? Kalau tadi kata dokter Rizal harus dipisahin ya? Iya. Dipisahin ya dok ya? Iya dipisahin. Jantan. Oh gitu. Terus yang rawat kucing kecil-kecil Amira sama Dimas sendiri atau mamanya? Semuanya. Siapa aja yang rawat? Amira, Mama, Papa, Dimas, kakak lagi. Terus ada 2. Kakak Keke, habis itu kakak Amira. Oh gitu. Oh iya, kalau misalnya anak-anak segini nih dok, kalau punya hewan peliharaan, memungkinkan nggak sih mereka untuk bisa merawat sendiri? Ya bisa aja dengan kita mengajarkan dengan cara yang benar. Mungkin nanti akan kita praktekkan ya gimana caranya yang benar. Dan nanti itu bisa mempermudah juga ke depannya gimana. Dengan merawatnya hewan itu benar, maka bisa mencegah timbulnya penyakit di hewan itu. Oh, ngomongin penyakit hewan nih. Iya. Nah, penyakit hewan itu kan kadang kita manusia aja penyakitnya nggak gampang dideteksi. Kadang kayak flu aja, flu-nya kenapa nih? Betul. Kalau biasanya hewan-hewan itu penyakit yang sering dialami itu apa dok? Kalau selama saya masa praktek ini, yang paling banyak itu penyakit kulit. Penyakit kulit itu macamnya seperti apa? Ada yang kena parasit, ada yang kena jamuran, terus mungkin ada luka karena dia habis tengkar, mungkin kalau yang punya kucing domestik ya. Nah, terus selain itu penyakit pada umumnya, jadi untuk pergantian musim biasanya itu keluar yang namanya diare sama muntah-muntah. Nah itu makanya kenapa kita dari dokter hewan itu menganjurkan bagi yang punya kucing untuk divaksin. Untuk apa? Untuk mencegah hal tersebut terjadi. Dengan mencegah hal tersebut terjadi, itu bisa meminimalisir keluarnya pengeluaran yang berlebih. Makanya yang namanya obat di kucing itu juga mahal. Jadi istilahnya mencegah lebih baik daripada mengatasi. Betul. Kalau tadi kan dokter Rizal ini udah nyampein kalau kucing itu juga bisa terkena penyakit-penyakit kayak parasit dan sebagainya. Kalau kucingnya Amira sama Dimas pernah sakit atau apa gitu? Pernah kadang mencret, kadang jamuran. Gitu. Mandiinnya sendiri tak? Dimandiin sendiri? Sama papa. Oke. Jadi kalau kayak mencret jamuran itu adalah penyakit yang wajar atau nggak wajar sih dok biasanya kalau di kucing itu? Ya itu penyakit yang wajar di kucing. Bisa banyak faktor. Kalau umpamanya kita mau penyakit diare ya, karena mencret itu diare kalau di kita. Nah, kalau di diare itu bisa banyak faktor. Bisa karena cacingan, bisa karena ganti pakan, bisa karena memang dia kena virus. Nah, permasalahannya kita harus tahu nih
diarenya itu disebabkan karena apa dulu, makanya harus dibawa ke dokter hewan. Kalau sakit ya dia diobati secara tepat. Kalau obatnya tepat cepat sembuhnya, kalau obatnya salah lama sembuhnya. Iya, ngomong soal penyakit hewan lagi nih dok, Iya. kan di kondisi yang saat ini kan anak-anak pengen pelihara ya, karena kalau punya kucing ini pasti ada kesibukan, pengen pelihara binatang. Oke, nggak cuma kucing, mungkin ada yang burung atau kelinci atau sebagainya. Terus di keadaan kayak gini kita kan semuanya waspada semua nih dengan keadaan alam yang tidak menentu dengan adanya coronavirus ini. Iya. Apakah adakah korelasinya dengan memelihara binatang dan coronavirus? Apakah mungkin nih binatang juga tertular virus corona ini? Oh iya, ada kemungkinan juga. Seperti yang kita tahu, mungkin berita tahun ini yang harimau Sumatera yang ada di Jakarta terkena COVID. Nah itu semua terjadi karena apa? Karena kipernya yang positif. Nah baru-baru ini juga itu ya juga pernah ada statement dari apa itu namanya perhimpunan kami, kalau yang namanya untuk hewan anjing dan kucing itu persentase terkena coronavirusnya itu 50%. Tapi untuk penelitian ke depan si anjing atau si kucing ini menular ke manusia masih belum ada. Jadi tetap harus waspada, tetap harus menerapkan yang namanya 5M. Jadi kita sebagai pemilik kalau umpamanya keluar dari rumah, mau masuk ke rumah jangan lupa cuci tangan, ganti baju dulu baru main deh sama hewan kesayangan kita. Itu lebih aman, lebih menjaga mereka dan juga menjaga kitanya kan. Iya, jadi istilahnya kita juga saling jaga diri. Kalau udah memutuskan untuk memelihara binatang juga harus istilahnya kita juga cara sayangnya itu juga jaga diri dari jaga kesehatan juga. Iya betul. Oke, dok, kalau misal nih sekarang kan yang mungkin murid-murid di sekolah ini lagi senang-senangnya pelihara kucing nih. Ya. Lagi senang-senangnya pelihara kucing. Mungkin anak-anak pelihara kucing sekedar pelihara atau benar-benar disayang, kita kan nggak tahu. Kadang kan cuma sekedar pelihara. Gimana nih dok supaya benar-benar ini kucing ini harus benar-benar, karena ini makhluk ciptaan Allah nih, kayak kesehatannya, terus kebersihannya dijaga seperti itu dok. Untuk makannya sendiri, kadang makan itu makanan yang aman untuk kucing itu yang seperti apa sih dok? Ataukah yang sekedar yang di minimarket ada, yang di minimarket aja, atau gimana ataukah ada kucing itu harus ada nutrisi khususnya gimana, coba mungkin Ya, bisa. jadi kalau untuk perawatan itu berarti kita membicarakan masalah perawatan hewan kesayangan kita. Nah, itu sesuaikan dengan finansial kita. Kita kuatnya seberapa sih, seberapa mahal untuk pakannya, sesuaikan sama itu. Terus seberapa banyak kucingnya, kuatkan masalah itu juga. Nah, terus yang kedua, kita harus tanggung jawab nih sama si kucingnya kita atau hewan peliharaan lainnya. Tahu jawabnya dari mana? Ya pemberian pakan ya harusnya yang bagus, yang nutrisinya cukup. Nah, tahu dari mana nutrisinya cukup apa enggak? Dilihat di kemasan fresh pack-nya. Di kemasan fresh pack-nya itu ada tulisan biasanya untuk daily intake. Daily intake itu berarti per hari dia harus makan seberapa banyak sih gitu ya. Nah, lebih bagusnya yang namanya memberi makan kucing itu dijatah, bukan selalu ada. Dijatah itu misalnya Kayak manusia. Pokoknya kita sehari kan makan 3 kali nih. Iya. Nah, sama, hewannya kita juga dikasih makan sehari 3 kali dengan proporsi sesuai aturan pakan yang ada di kemasan. Umpamanya di pakan tersebut aturannya 60 gram satu hari untuk berat badan sekian kilo. Berarti kalau kita mau ngasih makannya dijatah 3 kali sehari, berarti setiap kali makan ngasihnya 20 gram. Biar istilahnya kucing nggak kekurangan ya dok. Betul, kita itu pengennya kucing itu sehat, nggak yang ke oversize ke gemukan. Oh gitu ya, jadi nggak kelebihan kalori. Iya, Atau gini betul, dok, betul. standar kalau gram itu kayaknya anak-anak, karena anak-anak kan juga biasanya ngasih makan sendiri ya. Standarnya 20 gram itu seberapa sih dok? Sekap gimana atau gimana, itu bisa dijelasin? Kira-kira 2 sendok makan, 2 sampai 3 sendok makan. Itu untuk Ya itu tadi balik lagi untuk beberapa merek. Oh gitu ya, sesuai. Kita kan nggak bisa nyebutin merek. Oh gitu ya, jadi sesuaikan sama kemasan di belakang. Oh gitu. Kalau misalnya kayak kita kan, kalau manusia kan lebih gampang ya, nasi Ya. 1 centong gitu. Kalau Ya, kucing, iya. makanya kalau pelihara binatang berarti harus benar-benar tanggung jawab ya dok. Iya, betul-betul harus kita lihat. Mungkin selama ini kita taunya, pokoknya kucing
kucing saya makannya banyak berarti sehat. Belum tentu. Karena yang namanya obesitas di kucing itu juga mengakibatkan penyakit. Penyakitnya apa? Kalau di betina nanti dia susah melahirkan. Kalau susah melahirkan gimana? Disesar. Nanti keluarnya apa? Duitnya banyak. Biayanya mahal. Ya. Iya, jadi Terus kalau umpamanya dijantan, gimana? Nanti kalau pas dia dari meja terus lompat ke lantai, itu rawan. bahaya karena tumpuan pada kakinya Betul, tadi ya, semakin Dok, ya. berat kan? Akhirnya apa? Rawan yang namanya tulangnya dislokasi. Oh, ada juga ya dok, ya, Ada. patah tulang pada kucing. Jadi penanganannya gimana nih dok, patah tulang pada kucing juga Nah, sama kayak manusia di pen atau gimana dok? Iya, ada yang di pen, tapi yang pasti kita harus X-ray dulu supaya kita tahu letaknya di mana dan seberapa parah. Setelah kita tahu, kita di X-ray, kita lihat kan, oh ternyata kayak gini, berarti ada pilih-pilihannya sendiri. Kalau misalnya Amira sama Dimas nih, kucingnya biasanya mengalami apa nih? Mau tanya-tanya ke dokter Rizal juga boleh. Misalnya apa nih kucingnya? Ada nggak yang patah tulang gitu kayak yang diceritain dokter Rizal tadi? Nggak ada. Ada. Biasanya kucingnya, permasalahan kucingnya di Amira apa tuh biasanya sama Dimas? Apa? Atau biasanya mama deh yang ini masalahnya gitu. Pernah nggak kucingnya nggak mau makan gitu? Mau kok. Mau mau makan Kadang terus. kalau sakit itu kadang nggak mau makan. Terus biasanya ternyata kenapa itu nggak mau makan, sakitnya kenapa itu? Sakitnya kadang mencret gitu. Kayaknya bakalan lebih seru kalau kita langsung coba gimana sih membersihkan yang benar, gimana nih dok? Ya. Ya. Mungkin Kucing mungkin kita bisa taruh kucingnya di sini, terus ini bisa kita tolong sih. oh ya diberesin dulu ya. Oke. Taruh bawah. Taruh bawah. Bawah sana. Iya. Entar ya. Karena tuh kucing. Ya. Yang kira-kira belum dibersihin, udah dibersihin semua? Udah. Nanti kita lihat. Bubu aja. Sini gendut. Bisa nggak Dimas ngeluarin kucingnya? Bisa dong. Ini nih kucingnya Dimas, namanya siapa nih? Blueberry. Oke, Blueberry. Ini pig nose ya nih Dim? Enggak, itu maju. Langsung. Oh. Maju. Jangan lupa. Oke. Gendut. Di sini aja ya. Panggilannya siapa? Bubu. Iya. Iya. Lucu ya. Katanya belok. Ini lebih suka dry food daripada snack. Oh, kalau Blueberry sukanya dry food. Iya, daripada snack. Dimas ini biasanya nyisir nggak nih? Iya, di sisi. Oke. Ya, ini nanti dokter Rizal kasih tahu gimana nih dok? Nah, sekarang itu kita basicnya dulu nih. Basicnya kayak gimana? Cara memegang kucing yang benar. Caranya gimana? Dipegang punuknya. Kalau dipegang punuknya ini, dia diam. Saya belum pernah ketemu kan sama siapa ini? Blueberry. Iya. Ya, saya belum pernah ketemu kan. Nih, saya pegang nih ya. Loh, dia diam kan? Loh, Oh. diam kan? Gak gerak kan? Loh, ya. Nah, terus dibersihkan yang namanya telinganya. Ya, saya dilus-lus dulu. Wah, Bubu. Dari dulu sudah dibersihkan jadi kotor Nah, lagi. nanti kita lihat Ye. sudah benar-benar bersih apa enggak. Nah, cara membersihkan telinganya itu gini. Si Bubu ini, si kucing kita taruh di bawah, di meja, di atas meja ya. Supaya apa? Supaya dia kalau umpamanya mau kabur, dia pasti lihat dulu. Oh, ini ternyata ada jarak nih. Lanjut apa? Lanjut apa? Oke. Oh, ternyata ada jarak nih, makanya dia takut akan ketinggian ya. Terus jangan lupa dipegang punuknya. Dia ambil yang banyak. Ya, oh iya. Nah, Sakit iya. itu memang mantu. Enggak. Ini telinganya kotor ini kayaknya. Iya. Pelan-pelan. Sip. Nah, terus Dipegang dilihat. punuknya ya dok. Teman-teman di rumah boleh sambil dilihat loh. Gimana supaya kucingnya nurut nih ketika Ya. dibersihkan. Terus setelah itu untuk telinga kanan diselempitkan ke jempol kita.
Oke. Selipitkan gini, seret. Lubang telinganya mana? Yang ini. Yang ujung Oke. jempol saya. Oh, dia dikerok. Kenapa nak? Kenapa nak? Oke. Oh, oke. Ya. Terus kita bersihkan nih telinganya ya. Caranya dimasukin gini. Nah, notok, masukin notok. Coba rasain notok apa enggak? Coba Dimas bisa nggak nih? Mentok enggak? Gini. Mentok. Mentok ya? Coba. Aman ya dok ya? Aman. Amira coba Amira. Mentoknya dia itu bukan gendang telinga. Kalau kita kan kalau terlalu mentok bahaya ya dok ya. Kalau Nah. kucing insya Allah aman ya. Aman. Oke. Nah, nanti setelah mentok ini dicongkel ke belakang. Congkelnya ke belakang gini. Oh. Nah, kayak gitu perawatannya. Oke. Kayak gini ini harus dilakuin seminggu 3 kali. Nah, kalau bubu biasanya bersihin kucingnya berapa minggu sekali nih? Oh. Berarti setiap hari ya. Setiap hari. Oke. Gitu, Oh terus- ini. Nah. Oke. Oh. Terus kalau yang telinga kiri Mm-mm. itu kita selipitkan ke 2 jari ini, jari telunjuk sama jari tengah ya. Terus dimasukkan juga lubangnya ke yang ini. Oh, Nah. ya sama kayak kotoran manusia ya dok ya, telinganya ya dok ya. Betul. Oh Kan, kotoran- iya, oke. Tapi pas misalnya notok nggak ini ya dok, nggak bahaya ya dok ya. Enggak. Karena gendang telinganya dia itu nanti ada lubang sendiri. Oh. Nah, setelah itu Mas, kita sikat, sisir. Sisir. Sisir Biasanya kucing kita. Dimas sama Amira nyisir nggak? ya sih. Setiap hari ya, soalnya yang namanya bulu kucing itu setiap hari ada yang rontok. Oh, disisir gini ya. Oh. Dok, coba saya pengen lihat Dimas kalau nyisir kucing gimana nih dok? Ada Nah, ada ya, coba. tipsnya nggak? Maksudnya arahnya atau gimana atau sekedar Arahnya nyisir? sejajar sama arah bulunya. Ya, gitu ya. Gitu. Nah, Oke. dinyamakan. Nah, terus di arah sini. Ah. Gitu ya. Gitu. Nanti setelah udah ini dia habis jilat ya. Oke. Nah, terus di atasnya diangkat dulu ininya sedikit. Tidak sakit. Gitu ya. Manusia digituin. Oh, ini matanya belekan. Hah? Matanya belekan. Udah tuh. Nah, ya, dipegang dulu. Ini harus dibersihkan matanya ya. Nah, bersihinnya harus pakai kasa. Oh iya Kasa dok. kayak gini ya. Kan tisu basah ya. Bukan, nggak boleh. Kalau tisu basah nanti Perih ya, Dok, ya? Perih, betul. Tapi Nah. kapas bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kapas nanti ada seratnya yang ketinggalan ya. Oke, di Pakai sini dulu kasa. ya Bu. Ini mau dibersihin beleknya Bu. Mana Nah, ini kita kenalin ke teman-teman yang di rumah nih. Ini ada kucingnya namanya Bubu. Namanya blueberry tapi dipanggil bubu. Iya lucunya. Kalau Dimas sukanya lucu-lucu aja, nggak ikut ini mandiin, biasanya ikut mandiin nggak? Iya kalau ikut mandiin lah. Nah, Oh ya. iya. Dilihat gimana mandiin yang benar dong, atau cuma dimasukin, dicek gurin ke air, atau bersihinnya harus detail gini juga ya dok ya? Sebetulnya kalau grooming itu nggak perlu sering-sering. Mandiinnya nggak perlu sering-sering. 2 minggu sekali itu udah paling sering ya. Yang paling sering itu apa? Ya tadi nyisiri, terus Bersihin bersihin telinga. telinga, sama bersihin daerah sekitar mata. Karena kucingnya si Dimas ini adalah pinus, jadi dia itu rawan nih namanya belekan. Nah, cara bersihnya gimana? Jangan lupa kalau megang kucing selalu dipegang punuknya. Punuknya. Ya, dipegang gini, ya. Nanti daerah sekitar mata diusapkan ke arah sana, kayak gini. Sakit loh. Enggak sakit. Ya. Namanya. Iya, soalnya Iya, soalnya kucing kan meong kucing. Ya, gini ya caranya. Gini ya. Iya dia Tuh. minumnya. Gitu. Arahnya gitu ya. Jadi diarahkan ke arah garis matanya, gitu. Oke. Nah, bentar ya nak. Ya, bentar dulu. Iya, bentar. Kena tangannya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Terus nanti daerah hidungnya digeser ke bawah. Nah, gini. Udah selesai. Nah, nanti dilanjutin. Kayaknya bakalan lebih susah mandiin kucing ya dok ya daripada Iya. mandiin bayi ya dok ya. Betul. Oke. Lanjutin nyisirnya. Ini teman-teman yang belum punya peliharaan coba nanti di ini kira-kira peliharaan apa nih yang cocok? Oke. Iya, Nah, ini nggak apa-apa ya. Dah, ini dimasukin dah ke kandang.
Iya. Sekarang tangan satunya ini. Nah, Satunya. Oke, oh ini boleh ditunjukin ke kamera dok, udah beleknya udah hilang ya dok oh, ya? udah hilang. Oke. Beleknya. Udah hilang beleknya. Iya, oke terima kasih. Oh, ini yang Piknus ini. Ini yang Piknus. Oh hari ini Dimas bawa 2 kucing ya? Iya, yang satunya itu Manjung, yang satunya Piknus. Ini mana lucu. Nah, sama. Ini ekornya ada kelenjar minyaknya. Nah, jantan. Iya. Iya. Berarti dia tandanya birahi. Iya, sudah nikah tapi Sudah sama nikah. ceweknya itu sudah punya anaknya Oh. itu. Ini ya, sambil sama kan dipegang kuluknya. Udah Nanti sakit dilihat. tuh. Nggak sakit ini diam loh. Sama manusia ini. Iya. Iya. Kan beda. Dulu pas waktu dia kecil bayi, dia digendong sama ibunya, digigit kuluknya, makanya dia diem. Oh, Loh. makanya kucing itu kalau bawa anaknya digigit lehernya ya dok ya? Iya, betul. Pernah kucing-kucing. Nah, ini ya. Dilihat. Nah, lubangnya yang ini, gimana? Ada fotonya nggak? Nanti kita lihat ya. Tuh. Dimasukin notok ya. Notok dicongkel ke belakang. Loh, kotor ya. Sekarang coba nanti Dimas sendiri bisa nggak ya? Kita coba Dimas atau Amira ya dok ya? Yang Ya, telinga siap. sebelah. Ini saja. Dimas aja. Oke. Udah siap Dimas? Sudah lah. Pelajaran langsung siap. Oke. Kalau pelajaran. Oke, siap. Oke, sekarang coba Dimas. Dipegang punuknya, Dimas dari belakang. Pegangnya yang banyak. Pegangnya yang banyak. Udah diangkat. Jadi ditaruh di bawah gini dipegang. Oke, siapa? Ditarik. Tangan kiri. Nah, gini. Jarinya 1 2 3 4 ini megang kulit. Nah, megang kulit. Enggak, yang tangan kiri nah. Tangan kiri. Tangan kiri. Nah, dipegang yang banyak itu ya. Terus telinganya ini ditaruh. Nah, di jari buat jari. Nah, lihat. Lubangnya yang ini. Ini untuk Amira coba kelihatan. yang bersihin, Amira coba. Nah, masukkan kurang megang. Mentok, arahnya ke sana deh. Nah, sebentar ya, tak masukin dulu. Nah, sip, Oke. betul, congkel ke belakang ini. Oh. Nah, ya. Oke, Lu bisa. bisa ya? Ya, berarti abis ini bisa bantuin mama bersihin kucingnya ya? Nah, iya pastilah. Pastilah. Oke. Dipegang Itu, saya ini kita bersihin sisanya ya. Jadi dipegang punuknya gini. Oh, jadi seperti itu ya? Iya, loh banyak nih. Banyak banget ratusan ya. Loh, Ih, ini banyak. ganti lagi. Ya. Terus jangan lupa disisir ya. Sisirnya setiap hari. Dimas sisir. Arahnya searah. Gantian Amira. Jangan lupa dipegang punuknya. Minggir kayak. Oke, berarti abis ini bisa ya? Bisa Amira deg-degan. Tidak ada loncat. Kalau dipegang punuknya loncat. Terus itu kan masih ada belakangnya. Ini, yuk kita bawa lagi sini. Nah, diem kan? Diem kan? Oh, diem Ternyata kan? kucingnya pegang di pundak. Di pundak. Oh Jadi iya. diam loh. Beda sama kalau dipeluk gini dia lebih gampang merosotnya ya Jadi dok ya? begini, yang namanya gendong kucing itu harusnya gendongnya gini, straight sama straight gini. Dia gini. Tapi kalau dia digendong pakai tangannya gini, nah dia pasti gerak. Soalnya kenapa? Nggak nyaman. Dia nggak nyaman. Jadi kayak gini ya. Iya, tulangnya si kucing itu deh cuma bisa geraknya ke depan ke belakang. Dia nggak bisa gerak kayak manusia. Nggak bisa kayak Dimas. Kalau Dimas kan bisa gini nih. Kucing nggak bisa. Kucing cuma bisa ke depan ke belakang. Ya. Kalau sering-sering diangkat gini, nanti trauma. Kalau trauma apa? Tulangnya geser kayak gitu-gitu. Oh, sampai bisa menyebabkan trauma itu bisa menyebabkan tulang geser juga Iya. ya? Oh, Oh, praktek Dimas ya dok, gitu ya? Oke Dim. Sip. Berarti sekarang udah bisa gendong kucing yang benar ya Dim ya? iya, bisa ya. Oke. Nanti jangan lupa disisir ya. Tuh, rotok.
Iya, enggak apa-apa, kurang disisir itu. Bulunya berterbangan. Oh, disisir aja ya. Jadi makanya dipegang tanganku. Iya. Sip. Nah, udah. Oke. Oh, bisa kan Kak Amira juga bisa gendongnya ya. Ya, kayak gitu. Oke. Mau snack terus lagi dikasih snack. Boleh. Oke, gimana sih Kak? Dok, ini kan gini dok. Misalnya suatu kan karena ini kan pemelihara yang di rumah kita juga pada pemula nih dok. Biasanya kalau konsul sama dokter Rizal ini bisa by phone atau langsung datang atau dokter Rizal yang datang ke rumah nih? Saya bisa konsul via by phone, lalu bisa juga datang ke rumah. Tapi ya gitu, terjadwal kalau di saya. Kan karena saya masih kerja di rumah sakit klinik hewan Kadora. Jadi saya baru bisa keliling itu setelah maghrib. Oh iya, jadi istilahnya kan mungkin anak-anak selama ini saya aja yang dewasa masih apa namanya awam gitu ya cara gendong kucing. Mungkin nanti ketika ayah bunda memutuskan akhirnya boleh deh pelihara kucing, bisa diajari ya dok ya nanti. Bisa, pasti akan kami ajari. Nanti apa kayak gendong kayak gitu tadi kan kita nggak tahu bersihin nanti. Istilahnya butuh tutorial nih dok. Pelihara kucing itu nggak sekedar melihara tapi butuh diarahin juga ya. Betul. Sayangnya Re. Iya. Wow. Kayaknya Dimas masih ada yang perlu ditanyain nggak nih sama dokter Rizal nih? Dimas mau nanya. Apa? Ini kan itu Bubu. Bubu kan udah 1 tahun tapi belum menikah. Kapan nikah mas? Kapan nikah? Jantan apa betina? Betina. Pasangkan sama yang sudah pernah kawin. Jadi jangan dipasangkan sama yang belum pernah kawin. Kalau sama-sama ya? Pernah itu dideketin sama Momo yang sudah pernah kawin banyak. Tapi itu malah nggak mau. Coba dikandang. Jadi awalnya itu harus dikenalkan dulu. Cara kenalnya gimana? Kandangnya terpisah dulu nih kak, ya. Terus dibelas-belahin. Iya oke. Boleh dilanjut dong. Biar saya ambil. Nggak apa-apa itu kayak kerja tipis aja. Oh dia cari pasirnya kali ya. Ini loh pasirnya, nih. Oke. Boleh dilanjut nih dok. Dim. Jadi ya, aduh. Oh, akhirnya Dimas bisa gendong dengan benar nih dok, gak diangkat dari perut ya? Iya betul. Nah, pertama-tama siapin 2 kandang. 2 kandangnya dipisah ya deh ya. Kanan sama kiri gini. Masing-masing itu tapi didekatin kandangnya, biar dia kenal. Selama 3 hari dulu. Nanti hari keempat disatuin kandang gimana? Oh, jadi nggak serta-merta langsung dimasukin dalam satu kandang Iya, ya? nggak bisa. Sama kayak kita. Kita kan kalau memilih pasangan harus harus PDKT dulu ya. Betul. Oke, jadi kan kucingnya Dimas sama Amira kan banyak. Jadi dicoba sama kucing yang yang sudah pernah kawin ya, dok? Betul. Kalau yang belum kawin, kasih pasangan yang sama sudah pernah kawin. Kalau sama-sama belum kawin ya pasti canggung. Kalau di kucing kayak gitu. Oh gitu ya, kalau kucing gitu. Oke. Iya. Jadi nanti boleh dicoba ya setelah pulang dari sini nanti Bubu ya yang tadi belum kawin ya. Iya. Rata-rata usia kawin kucing itu umur berapa sih dok? Jadi gini, betul. Itu pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini, yang namanya kucing itu punya 2 masa. Yang pertama masa dia sudah kalau kami ngomongnya itu sudah matang kelaminnya. Terus yang kedua matang badannya. Biasanya sudah puber gitu ya kalau bahasa ini. Pubernya si kucing itu untuk betina biasanya di umur 6 bulan. Tapi dia belum matang, dewasa tumbuh. Tubuhnya belum dewasa sempurna. Belum bisa dikawinkan ya Kak Amira kalau masih belum 1 tahun nih. Belum, jangan dikawinkan dulu. Nah, nanti itu harus ditunggu selama 1 tahun. Nanti umurnya udah 1 tahun baru boleh dikawinkan. Supaya meminimalisir terjadinya ya itu tadi kayak susah untuk melahirkan. Terus kadang itu kalau belum tubuhnya belum matang sempurna, sifat keibuannya belum keluar. Akhirnya anak kucingnya itu ditelantarkan. Nggak bisa dirawat itu. Betul. Tadi ya dok ya. Jadi benar-benar kita nih kalau pelihara kucing
ya kita harus pikirkan psikisnya kucing juga ya dok ya. Betul. Oke. Kayak gitu. Jadi jangan oh ini birahi pertama umur 6 bulan langsung dikawinkan, jangan. Karena di usia 6 bulan itu kucing sudah mulai menunjukkan sifat-sifat birahinya juga Ya, ya, sudah dok, ada ya? birahi tapi dia belum dewasa tubuh. Tubuhnya belum siap untuk Iya. berkembang biak itu Iya. tadi. Jadi secara psikis untuk jadi Ah. induk kucing dia belum. Wah, ini bener banget nih dok, karena kita perlu banget edukasi nih sebelum Iya. persiapan memelihara. Jadi nanti mungkin teman-teman yang masih bingung atau ayah bunda di rumah masih bingung gimana pelihara kucing, karena kita juga kadang itu kita orang Indonesia pelihara sekedar pelihara, tapi sebenarnya banyak hal yang perlu kita pikirkan dari memelihara itu tadi. Iya, betul. Terutama gini, jangan memaksakan ya itu tadi, jangan memaksakan finansial, secara finansial. Jadi kalau umpamanya kita tidak kuat melihara kucing, jangan pelihara. Kita street feeding aja. Jadi ngasih makan di tempat itu aja, tidak perlu dibawa ke rumah. Oke, jadi street feeding itu semacam kita beli makanan aja nih Iya, dok. betul. Terus kita kasih kucing, kalau kita memang sayang sama kucing ya dok Iya, ya. Karena kayak saya ini kan belum mampu nih pelihara kucing karena di rumah juga nggak ada yang rawat. Saya Betul. posisi nggak kerja. Betul. Jadi betul. lebih baik kayak street feeding aja ya. Ya betul, street feeding aja. Itu jauh lebih baik. Ya. Jadi memberi makan kucing di jalanan. Mungkin kalau dulu dok waktu sebelum pandemi ada loh siswa yang ke sekolah bawa makanan kucing. Oh, Jadi iya. teman-teman yang pengen istilahnya kita bisa bilang sedekah ya dok ya. Ya boleh sedekah. Berbagi itu nggak cuma sama manusia aja, sama kucing juga bisa. Jadi kita siapin beli makanan kucing, kita bawa, kalau lihat kucing di jalan bisa kita kasih ya dok ya. Betul, betul sekali. Wah, kayaknya nggak seru banget nih hari ini obrolan kita ya. Dimas yang punya banyak kucing. Nanti mungkin teman-teman boleh nggak nih adopsi kucingnya Dimas? Oh iya, dok, ini kan kucingnya Dimas sampai 20. Sebenarnya standarnya ini berapa nih dok? Dalam satu rumah maksimalnya? Sebetulnya kalau kita lihat dulu juga rumahnya seberapa gedenya, tapi paling enggak kalau umpamanya kita berkeluarga berlima gitu ya, mungkin tipe-tipe standarnya rumah mungkin maksimal 3 sampai 5 itu udah cukup. Kalau kebanyakan pun itu ya juga ada baik, selain karena bulunya nanti bertebaran kemana-mana. Terus ya juga penyakit di kucingnya itu kadang susah sembuhnya. Karena apa? Yang namanya populasi banyak itu, yang namanya penyakit itu akhirnya muter. Pertama blueberry, terus kena siapa? Strawberry, terus kena lagi yang choco, kena lagi yang hazelnut, kayak gitu. Oh nggak ada yang namanya hazelnut dok. Siapa tahu? Ya, jadi muter aja jadi. Iya. Jadi Akhirnya kita sembuh. oh gitu. Makanya- Tapi Amira pernah mengalami hal kayak gitu nggak? Satu sakit semua? Pernah ya. Jadi satu mencret, ini udah sembuh mencretnya selesai, terus satu lagi kena nggak lama ya. Pernah. Wow. Jadi nanti karena kucing ini perkembangbiakannya cepet ya. Buktinya aja Dimas sama Amira yang berawal dari Belum 1 dua. tahun ya? Belum 1 tahun. Apa udah 1 tahun? 2 tahun berarti dok, dari 2000 ke 1 tahun ya 1 berarti tahun. ya. Iya, cepet banget kan. Ya itu tadi ya. Iya, jadi benar-benar dipikirkan masalah lokasi rumah juga ya dok ya. Sama finansial. kita, Finansial mobilitas juga, kita. terus kebersihan lingkungan hewannya juga. Iya. Karena memelihara itu bukan hanya sekedar memberi makan, Oh gitu tapi ya. pas waktu dia sakit itu juga tanggung jawab kita. Hmm, Gitu. jadi istilahnya, jadi temanya hari ini gimana? Menyayangi yang bertanggung jawab nih. Iya. Sayang yang bertanggung jawab. Betul. Jadi sayang kucing dan kita bertanggung jawab secara kesehatan, secara psikis kucing, maksudnya menyayangi kucingnya itu sendiri. Betul, betul. Oke, wow seru banget nih hari ini. Jarang-jarang kita ngobrolin tentang kesehatan hewan. Ya. Jadi teman-teman yang mau pelihara hewan mulai dipikirin persiapannya semuanya nanti, karena bisa dibilang binatang peliharaan itu juga termasuk keluarga ya dok Iya, ya. betul, Iya. betul. Pasti nanti Dimas punya kucing yang paling disayang, terus ketika dipanggil sama Dimas, pasti kucingnya datang. Iya, punya. Iya. Ada. Siapa namanya? Jelly. Jelly. Kalau dipanggil pasti datang ya. Iya. Nurut banget. Karena sudah lama banget. Oh, ya itu. Jadi akhirnya punya keluarga ya, bondingnya Iya, sudah sama bonding. keluarganya Betul, udah dapat. dapat. Jadi benar-benar disayanginya kayak adiknya sendiri ya Dim ya. Iya. Punya adik kamu dia? Gak punya.
Oh, mana Aku punya terakhir? kakak tua. Oh iya. Oke, terima kasih waktunya hari ini Dokter Iza. Ya, sama-sama.